Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jati Nugraha. Saya dari kelas reguler 2 Teknik Sipil Universitas Mercu Buana. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas besar 2 saya dalam mata kuliah Aspek Hukum dalam Pembangunan. Yang pertama yaitu di bab 1, Sistem Hukum. Sistem hukum di berbagai negara pada umumnya dibagi menjadi dua kategori, common law dan civil law. Sekitar 60% dari negara-negara di dunia menggunakan sistem civil law dan 35% menggunakan common law, dan sisanya menggunakan campuran antara civil law, common law, dan agama. Contoh, Indonesia menganut sistem hukum civil law dan Amerika menganut sistem hukum common law. Common law, sistem hukum ini berasal dari Inggris pada abad pertengahan dan berdasarkan pada kasus hukum dan pengalaman dan tidak mengacu pada hukum tertulis. Pada umumnya common law bukan merupakan hukum tertulis. Hal ini berarti tidak ada kumpulan peraturan hukum. Common law lebih mengandalkan pada kemampuan dari berbagai pihak, seperti misalnya keputusan legislatif yang diambil berdasarkan kebiasaan atau pengalaman terdahulu, seperti misalnya keputusan pengadilan yang sudah pernah diambil dapat menjadi acuan pada kasus serupa. Hal ini menjadi catatan pengadilan dan dimasukkan dalam buku tahunan atau laporan. Putusan terdahulu bisa ditetapkan sebagai putusan pada kasus yang baru dan ditentukan oleh hakim. Selanjutnya, civil law. Sistem ini dimulai dari daratan Eropa pada awal abad pertengahan dan berdasarkan hukum tertulis seperti undang-undang nasional dan penyesuaian dari hukum lain seperti hukum Romawi kuno. Civil law adalah hukum tertulis. Negara dengan sistem hukum civil law memiliki peraturan hukum yang lengkap, berkesinambungan, dan terus diperbarui untuk segala hal yang mungkin diajukan ke pengadilan. Hukum dan peraturan yang berlaku dibedakan dalam beberapa kategori hukum dan jenis hukuman. Selanjutnya yaitu prinsip dasar kontrak. Untuk Indonesia, pengertian perjanjian atau kontrak diatur pada pasal 1313 KUH Perdata yang berbunyi, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih. Selanjutnya, jenis-jenis kontrak berdasarkan pembagian tanggung jawab. Yang pertama yaitu kontrak ringkas atau short form of contract. Lalu yang kedua, kontrak pelaksanaan konstruksi atau contract for work of civil engineering construction. Lalu yang selanjutnya, kontrak instalasi dan rancang bangun atau plan and design build contract. Dan yang selanjutnya ada EPC atau Third-Party Contract. Yang kedua yaitu berdasarkan cara pembayaran menurut Perpres nomor 54 tahun 2010. Yang pertama ada lump sum contract, lalu yang selanjutnya ada harga satuan atau unit price contract, lalu selanjutnya ada kontrak gabungan lump sum dan harga satuan, lalu yang selanjutnya ada kontrak presentase, dan yang terakhir kontrak terima jadi. Adapun untuk dokumen kontrak yaitu bab 1 instruksi kepada peserta lelang. Lalu yang kedua, bab 2 yaitu lembar data pemilihan, yang ketiga bentuk dokumen kontrak, yang keempat persyaratan umum kontrak, yang kelima syarat-syarat khusus kontrak, dan yang keenam spesifik teknis dan gambar, yang ketujuh daftar kuantitas dan harga atau bisa dibilang item pekerjaan. Lalu yang selanjutnya dokumen lain-lain. Untuk bab 2 yaitu aspek hukum dan peraturan perundangan terkait dengan pengadaan barang dan jasa konstruksi.
Next, kontrak kerja konstruksi. Dalam suatu proyek kerja konstruksi yang baik, selalu ada kontrak kerja konstruksi, seperti diatur juga dalam perundangan Indonesia yaitu dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 2 Tahun 2017 Paragraf 3, kontrak kerja konstruksi Pasal 46 dan Pasal 47. Adapun kontrak kerja konstruksi yang ada di dunia antara lain, yang pertama ada JCT atau Joint Contract Tribunal yang dipakai oleh RIBA atau Royal Institute of British Architects dan NVBTE National Federation of Building Trades Employer. Lalu yang selanjutnya ada NEC atau New Engineering Contract yang banyak juga digunakan di Hong Kong. Lalu yang selanjutnya ada ICC International Chamber of Commerce and ICC Model Contract. Lalu yang selanjutnya ada FIDIC atau Federation International des Ingenieurs Conseils atau Federasi Insinyur Konsultan Nasional dengan Rainbow Series-nya. Lalu yang selanjutnya ada AS4000 atau Australian Standard General Condition of Contract, dan selanjutnya ada SIA Singapore Institute of Architects, dan yang terakhir ada PSS COC oleh pemerintah Singapura. Hukum negara di Indonesia. Hukum Indonesia menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan memiliki hierarki sebagai berikut. Pasal 7 ayat 1 jenis kontrak dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas yang pertama ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya ada ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Selanjutnya ada undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Selanjutnya juga ada peraturan pemerintah. Selanjutnya ada peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, dan yang terakhir peraturan daerah kabupaten atau kota. Dan selanjutnya di Indonesia kita memiliki undang-undang. Yang pertama ada UU JK nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi, dan yang selanjutnya Undang-Undang nomor 2 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Untuk peraturan pemerintah itu contohnya ada PP nomor 54 tahun 2016, perubahan ketiga atas peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2000 tentang penyelenggaraan jasa konstruksi. Selanjutnya ada peraturan presiden atau Perpres. Contohnya ada Perpres nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah. Untuk bab ketiga yaitu membahas administrasi kontrak konstruksi. Untuk pengguna jasa, berdasarkan UJK nomor 2 tahun 2017, pengguna jasa adalah orang, perseorangan, atau badan sebagai pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan jasa konstruksi dan adalah pihak yang tercantum dalam kontrak kerja konstruksi. Pemilihan penyedia jasa yang menggunakan sumber pembiayaan dari keuangan negara dilakukan dengan cara yang pertama ada tender atau seleksi atau lelang. Lalu yang selanjutnya ada pengadaan secara elektronik. Lalu yang ketiga ada penunjukan langsung, dan yang terakhir ada pengadaan langsung. Oke, selanjutnya ada dalam pemilihan penyedia jasa atau pengguna jasa untuk pemilihan penyedia jasa, pengguna jasa bertanggung jawab sebagai berikut. Yang pertama menyiapkan term of reference. Ini mungkin bisa dapat dibantu konsultan. Lalu yang selanjutnya penyiapan tender dokumen termasuk information to tender atau pencatatan setiap kegiatan.
pencatatan kondisi cuaca, pencatatan kejadian alam lain yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pembangunan. Lalu yang selanjutnya ada pengaturan hubungan kerja antara pengguna jasa dan penyedia jasa harus dituangkan dalam kontrak kerja konstruksi. Untuk pengguna jasa wajib memenuhi yaitu standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan dari proyek tersebut. Lalu untuk penyedia jasa, bertanggung jawab sebagai berikut. Menyediakan lahan atau tempat pelaksanaan pekerjaan. Lalu yang kedua ada menyediakan fasilitas atau sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh penyedia jasa untuk kelancaran pekerjaan. Lalu, meminta laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, dan memuat volume pekerjaan, progres pekerjaan, biaya proyek termasuk amandemennya dan sebagainya, secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang telah dilakukan oleh penyedia jasa. Lalu, membuat risalah rapat atau minutes of meeting sejak awal negosiasi kontrak, rapat mingguan, rapat bulanan, rapat khusus, dan lain sebagainya. Apabila terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan kontrak, maka pengguna jasa dapat mengambil alih pekerjaan sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak kerja konstruksi. Lalu untuk pengguna jasa dalam proses penyelesaian berkewajiban memberikan pengesahan atau persetujuan atas hasil layanan jasa konstruksi, berkewajiban melaksanakan pembayaran atas penyerahan hasil pekerjaan penyedia jasa secara tepat jumlah dan tepat waktu. Lalu yang selanjutnya membuat laporan serah terima proyek atau STP hingga laporan proyek selesai. Dalam hal proyek pemerintah yang menggunakan APBN murni ataupun pinjaman luar negeri. Dalam hal terjadi kegagalan bangunan, yaitu pengguna jasa dapat menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap kegagalan bangunan. Lalu, pengguna jasa bertanggung jawab atas kegagalan bangunan yang terjadi setelah jangka waktu yang telah ditentukan. Oke, yang selanjutnya ada bab 4, masih dengan administrasi kerja kontrak konstruksi. Yang pertama ada penyedia jasa yaitu konsultan. Adapun tugasnya yaitu sebelum kontrak kerja atau before service agreement, yang pertama menyiapkan penawaran atau tender proposal meliputi pengalaman pekerjaan, pengalaman tenaga ahli, termasuk jadwal kerja dan jumlah orang per bulan, man of month, approach, metodologi, dan lain sebagainya. Untuk sesudah kontrak kerja, sebagai desainer, feasibility study, detail design, dan lain sebagainya. Membuat laporan progres dan laporan akhir hasil studi atau desain. Konsultan sebagai pengawas yaitu melaksanakan tugas pengguna jasa kecuali membayar. Lalu yang selanjutnya membimbing dan mengadakan pengawasan secara periodik dalam pelaksanaan pekerjaan. Lalu melakukan perhitungan prestasi pekerjaan, lalu mengkoordinir dan mengendalikan kegiatan konstruksi serta aliran informasi antar berbagai bidang agar pelaksanaan pekerjaan berjalan lancar. Lalu yang terakhir, menghindari kesalahan yang mungkin terjadi sedini mungkin serta menghindari pembengkakan biaya. Yang selanjutnya ada kontraktor. Adapun tugasnya yaitu sebelum kontrak kerja. Yang pertama menyiapkan penawaran atau tender proposal meliputi metode pelaksanaan, anggaran biaya, dan kelengkapan dokumen penawaran termasuk pajak, asuransi, dan lain sebagainya. Untuk sesudah kontrak kerja, yaitu melaksanakan pekerjaan sesuai dengan gambar rencana, peraturan, syarat-syarat, risalah penjelasan pekerjaan sesuai dengan kontrak, membuat gambar-gambar pelaksanaan yang dilakukan oleh konsultan. Lalu yang kedua, membuat laporan
hasil pekerjaan berupa laporan harian, mingguan, dan bulanan. Lalu yang selanjutnya ada pencatatan setiap kegiatan, menyediakan alat keselamatan kerja dan keamanan di lokasi proyek, menyerahkan seluruh atau sebagian pekerjaan yang telah diselesaikan sesuai dengan ketetapan yang berlaku. Lalu yang bab 5 ada administrasi kontrak konstruksi dan jenis-jenis kontrak. Yang pertama ada FIDIC. FIDIC adalah Federation International des Engineers Councils atau International Federation of Construction Engineers atau Federasi Konsultan Engineer Internasional. Anggotanya adalah asosiasi-asosiasi konsultan engineer. Didirikan pada tahun 1913, FIDIC bertanggung jawab untuk mempromosikan dan menerapkan sasaran strategi industri, rekayasa konsultasi, dan untuk menyebarluaskan informasi dari sumber daya bagi anggotanya. Sekarang ini keanggotaan FIDIC mencapai 104 negara di dunia. Adapun untuk tujuan FIDIC yang pertama menjadi orientasi internasional yang diakui tentang isu-isu yang berkaitan dengan praktik kebijakan rekayasa konsultan. Lalu yang kedua, secara aktif mempromosikan standar etika dan integritas yang tinggi di antara semua pemangku kepentingan yang terlibat dan pengembangan instruktur di seluruh dunia. Adapun yang selanjutnya bisa dilihat di layar, ada 8 tujuan utama FIDIC yang akan disasar sebagai keberhasilan mereka. Oke, selanjutnya yaitu FIDIC adalah sama ini. Lalu yang selanjutnya ada NEC 3. Kontrak NEC pertama yang kemudian dikenal sebagai New Engineering Contract diterbitkan pada tahun 1993. Itu adalah terobosan dari kontrak bangunan dan teknik yang ada, yang ditulis dalam bahasa yaitu sederhana dan dirancang dengan pendekatan manajemen yang baik. Lalu yang bab ke-6 ada sama administrasi kontrak konstruksi dan jenis-jenis kontrak. Berikut contoh isi kontrak menurut FIDIC Pink Book. Multilateral Development Bank Harmonized Edition Maret 2006. Yang pertama ada ketentuan umum, yang kedua penggunaan jasa, yang ketiga engineer, yang keempat kontraktor, yang kelima subkontraktor yang subkontraktor, yang keenam ada staf dan buruh, yang ketujuh peralatan bahan dan tenaga kerja, yang kedelapan mulai pekerjaan, keterlambatan dan penghentian, yang kesembilan pengujian pada akhir pekerjaan, yang 10 ada serah terima kepada pengguna jasa, yang 11 tanggung jawab atas catatan mutu, yang 12 ada pengukuran dan evaluasi, yang ke-13 ada varian dan penyelesaian, yang 14 ada harga kontrak dan pembayaran. Selanjutnya ada pemutusan oleh pengguna jasa, penghentian dan pemutusan oleh kontraktor, resiko dan tanggung jawab, asuransi, dan yang terakhir ada klaim, sengketa, arbitrase. Untuk yang bab 7 ada administrasi kontrak, konstruksi, jenis-jenis kontrak. Ada penyelesaian sengketa. Menurut UJK nomor 2 tahun 2017 bab 9 penyelesaian sengketa pasal 88, sengketa yang terjadi dalam kontrak kerja konstruksi diselesaikan dengan prinsip dasar musyawarah untuk mencapai kemufakatan. Dalam hal musyawarah pada para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat
1. Tidak dapat mencapai suatu kemufakatan, para pihak menempuh tahapan atau upaya penyelesaian sengketa yang tercantum dalam kontrak kerja konstruksi. Yang ketiga, padahal upaya penyelesaian sengketa tidak tercantum dalam kontrak kerja konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat 2, para pihak yang bersengketa membuat suatu persetujuan tertulis mengenai tata cara penyelesaian sengketa yang akan dipilih. Adapun ayat keempat, itu tahapan upaya penyelesaian sengketa sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 meliputi yang pertama ada mediasi, konsiliasi, dan yang terakhir ada arbitrase. Ini untuk upaya penyelesaian sengketa jika tidak mencapai kemufakatan pada saat musyawarah. Lalu yang selanjutnya, untuk pasal ayat yang kelima, selain upaya penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 4 tadi, huruf A dan B, para pihak dapat membentuk Dewan Sengketa. Lalu dalam hal upaya penyelesaian sengketa dilakukan dengan membentuk Dewan Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 5, pemilihan keanggotaan Dewan Sengketa dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalitas dan tidak menjadi bagian dari salah satu pihak. Yang ketujuh, ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam peraturan pemerintah. Jika kurang jelas mungkin bisa dilihat nanti di peraturan pemerintah. Lalu di bab 8 ada administrasi kontrak konstruksi. Yang pertama ada klaim konstruksi, yaitu klaim yang timbul dari atau sehubungan dengan pelaksanaan suatu pekerjaan jasa konstruksi antara pengguna jasa dan penyedia jasa atau antara penyedia jasa utama dengan sub penyedia jasa atau pemasok bahan atau antara pihak luar dan pengguna atau penyedia jasa yang biasa mengenai permintaan tambahan waktu, biaya, dan kompensasi lain. Dengan terbitnya UU nomor 18 tahun 99 tentang jasa konstruksi yang terus disempurnakan hingga terbaru saat ini yaitu UJK nomor 2 tahun 2017, hak dan kewajiban masing-masing pihak menjadi jelas dan memiliki kedudukan yang setara. Adapun jenis-jenis klaim konstruksi yang pertama ada kompensasi waktu atau EOT, extension of time, atau klaim perpanjangan waktu. Yaitu penyedia jasa dapat mengajukan tambahan waktu pelaksanaan atau tambahan kompensasi dari pengguna jasa atau beberapa konsesi seperti pengurangan dari persyaratan teknis atau spesifikasi bahan. Nah, mungkin ini bisa yang banyak diterapkan pada saat pandemi seperti ini, banyak yang meminta klaim perpanjangan waktu. Lalu yang selanjutnya ada kompensasi biaya, yaitu pengguna jasa dapat mengajukan klaim pembebasan dalam pengertian pengurangan nilai kontrak dan atau percepatan atau penundaan dari pelaksanaan penyedia jasa. Lalu yang selanjutnya ada penyebab klaim. Yang pertama, klaim oleh pengguna jasa. Yang pertama ada klaim pekerjaan yang cacat. Pengguna jasa dapat mengajukan klaim kepada penyedia jasa apabila hasil pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak. Nah, ini bisa mengajukan klaim ke penyedia jasa. Lalu yang selanjutnya ada keterlambatan oleh penyedia jasa, yaitu klaim kerugian dapat timbul apabila penyedia jasa tidak menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu sesuai dengan perjanjian kontrak. Contohnya kayak ada pembangunan mall itu udah dirancang sedemikian rupa supaya di tanggal sekian itu sudah selesai. Namun penyedia jasa itu tidak menepati waktu, maka itu akan menyebabkan pengguna jasa mengalami kerugian. Itu bisa pengajuan klaim. Lalu ada pembelaan klaim. Para pengguna jasa dapat menghadapi klaim-klaim para penyedia jasa. Dapat membalas dengan klaim tandingan.
Klaim tandingan ini biasanya menyerang atau berusaha memojokkan atau mendiskreditkan unsur-unsur asli dari klaim penyedia jasa. Lalu yang terakhir ada klaim-klaim jenis lain, walaupun ini jarang terjadi atau timbul karena pemutusan kontrak. Oke, selanjutnya ada bab 9, masih sama. Ini klaim. Klaim menurut KBBI yaitu klaim atau tuntutan, pengakuan atau suatu fakta bahwa seorang berhak atau memiliki atau mempunyai atas sesuatu. Yang kedua, persyaratan tentang suatu fakta atau kebenaran sesuatu. Ini menurut KBBI. Adapun mengklaim, yaitu meminta atau menuntut pengakuan atas suatu fakta bahwa seseorang atau suatu organisasi, perkumpulan, negara, dan sebagainya itu berhak memiliki atau mempunyai hak atas sesuatu. Ini mengklaim. Lalu yang kedua ada menyatakan sesuatu fakta atau kebenaran sesuatu. Untuk struktur klaim pada umumnya, klaim mengikuti struktur sebagai berikut. Yang pertama ada pemahaman mengenai ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat kontrak. Lalu yang kedua ada pemahaman mengenai kejadian klaim atau kejadian penyebab klaim. Yang ketiga ada akibat dari kejadian klaim tersebut. Yang keempat ada analisa biaya. Untuk bab 10 masih sama, namun ada perbedaan di proses penanganan klaim. Prosedur klaim. McNeil-Stroke dalam bukunya Construction Law in Contractor Language. Yang pertama ada penyedia jasa harus menyiapkan klaim secara tertulis untuk kompensasi tambahan bagi perubahan yang harganya tidak ditetapkan dalam rincian dan yang cukup untuk mengajukan secara jelas fakta-fakta yang diperlukan. Banyak penyedia jasa dan sub-penyedia jasa mengatakan keprihatinannya pada pemberitahuan tentang klaim mengakibatkan hubungan jelek dengan pengguna jasa. Lalu yang ketiga ada sebagai tambahan untuk memperkuat klaim mengenai kompensasi tambahan penyedia jasa atau sub-penyedia jasa harus mengajukan klaim tambahan waktu yang diperlukan untuk perubahan pekerjaan dalam batas penyelesaian tersebut dalam kontrak. Yang keempat ada kebanyakan penyedia jasa dan sub-penyedia jasa diminta berdasarkan kontrak untuk mengajukan klaim perpanjangan waktu jika kontrak terlambat karena suatu sebab dan untuk menghindar ganti rugi keterlambatan. Penyedia jasa dapat melindungi dirinya mengenai hal ini dengan mengirim satu surat kepada pengguna jasa yang berisi dua pernyataan. Yang pertama ada penyedia jasa telah diperintahkan untuk melaksanakan pekerjaan tambah. Di sini harus jelas pekerjaannya apa yang menyebabkan dia menanggung biaya tambahan. Klaim untuk tambahan biaya akan diajukan kemudian atau diajukan sekarang bila diketahui. Lalu yang kedua, pekerjaan tambah tersebut akan memperlambat penyelesaian pekerjaan dan penyedia jasa mengajukan klaim perpanjangan waktu untuk melaksanakan pekerjaan tambah. Contohnya kalau ada pekerjaan gedung itu ada yang harus dibuat tapi sebelumnya tidak ada, itu bisa diajukan untuk pekerjaan tambah. Lalu untuk klaim kontraktor bisa dilihat jika kontraktor menganggap dirinya berhak atas perpanjangan waktu, penyelesaian dan atau pembayaran tambahan menurut klausula manapun dari pernyataan ini atau yang lain dalam kaitannya dengan kontrak, kontraktor harus menyampaikan pemberitahuan kepada engineer, menyebutkan kejadian atau keadaan yang menimbulkan klaim. Adapun pemberitahuannya harus disampaikan sesegera mungkin dan tidak lebih dari jangka waktu 28 hari
setelah kontraktor menyadari atau seharusnya telah menyadari akan kejadian atau keadaan tersebut. Jika kontraktor gagal menyampaikan pemberitahuan suatu klaim dalam jangka waktu 28 hari, waktu penyelesaian tidak akan diperpanjang. Kontraktor tidak berhak atas pembayaran tambahan dan pengguna jasa akan dibebaskan dari semua kewajiban yang berkaitan dengan klaim. Sebaliknya, ketentuan klausula berikut ini akan berlaku. Yang ketiga, kontraktor juga harus menyampaikan pemberitahuan lain yang disyaratkan oleh kontrak dan data pendukung klaim yang berkaitan dengan kejadian atau keadaan tersebut. Kegagalan klaim yang menyebabkan dispute sering sekali dikarenakan batasan waktu yang ditetapkan di dalam kontrak dilanggar atau permohonan pengajuan klaim terlambat. Batasan waktu klaim berbeda untuk masing-masing kontrak. Banyak kontrak yang memberikan batas pengajuan klaim adalah 1 bulan atau 28 hari kalender. Hari setelah kontraktor menyadari atau seharusnya telah menyadari akan kejadian atau keadaan tersebut. Bab 11 ada penyelesaian sengketa. Tahapan upaya penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada UJK nomor 2 tahun 2017 pasal 11 Bab 11 pasal 88 ayat 2 meliputi mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Dari UJK nomor 2 tahun 2017 dapat disimpulkan bahwa tahapan penyelesaian sengketa sebagai berikut. Yang pertama yaitu musyawarah untuk mencapai kemufakatan. Yang kedua, apabila musyawarah tidak tercapai, maka penyelesaian sengketa berdasarkan apa yang tertulis dalam kontrak konstruksi. Yang ketiga, apabila penyelesaian sengketa tidak tercantum dalam kontrak, maka penyelesaian sengketa menggunakan tahapan berikut. Yang pertama ada mediasi. Mediasi adalah penyelesaian sengketa kontrak pengadaan di luar pengadilan melalui perundingan kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan yang dibantu oleh mediator. Lama proses penyelesaian ini selama 30 hari kerja. Mediasi bersifat pribadi, prosedur yang fleksibel di mana profesional terlihat membantu para pihak dalam mencapai kesepakatan yang berguna untuk kedua belah pihak. Solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Mediasi lebih fleksibel, efektif biaya, pribadi dan efisien daripada proses yang lain. Hal ini karena fleksibilitas dan keefektifannya dan kecepatannya, dan kurangnya kerugian dalam penyelesaian perselisihan. Adapun tahapan mediasi yaitu yang pertama proses pramediasi. Para pihak yang bersengketa mendaftarkan kasusnya ke badan mediasi. Lalu yang selanjutnya ada proses mediasi atau negosiasi. Mediator mengadakan pertemuan terpisah dengan para pihak dalam mengumpulkan informasi awal. Lalu yang terakhir proses akhir mediasi yaitu apabila tercapai suatu kesepakatan, para pihak akan menandatangani sebuah dokumen penyelesaian yang selanjutnya akan diproses ke dalam bentuk perjanjian yang mengikat. Bila tidak tercapai suatu kesepakatan, para pihak dapat mengakhiri mediasi dengan mengajukan pengunduran diri dari proses mediasi. Lalu yang kedua ada konsiliasi. Konsiliasi adalah penyelesaian sengketa kontrak pengadaan di luar pengadilan melalui proses perundingan kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan yang dibantu oleh konsiliator dengan memberikan pemecahan permasalahan kepada para pihak yang bersengketa. Lama proses penyelesaian sengketa selama 30 hari kerja, sama dengan mediasi. Lalu yang terakhir ada arbitrase. Arbitrase adalah penyelesaian sengketa kontrak pengadaan di luar pengadilan yang dilakukan oleh arbiter atau
majelis arbiter. Adapun lengkapnya mungkin nanti dibahas di bab selanjutnya. Dewan Sengketa. Dewan Sengketa adalah versi Indonesia dari Dispute Board. Dewan Sengketa atau DB adalah badan independen yang terdiri dari satu atau tiga orang Dewan Sengketa. DB memiliki tiga fungsi dasar yang menekankan pada pentingnya pendekatan informal dan formal terhadap sengketa atau secara eksplisit menyatakan bahwa setelah adanya potensi atau kemungkinan perselisihan sengketa, DB dapat mengidentifikasi permasalahan atau ketidaksamepahaman yang mendorong para pihak untuk menyelesaikan sendiri secara musyawarah tanpa campur tangan DB. Dewan Sengketa menurut Fidik adalah DAAB atau Dispute Avoidance atau Education Board. DAAB atau DAA Agreement adalah perjanjian tripartit oleh dan antara yang pertama ada pengguna jasa, selanjutnya kontraktor dan anggota DAAB, lalu anggota tunggal DAAB atau tiga anggota dari DAAB. Yang ke-13 ada pengadilan. Berikut cara penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Pertama, penggugat mendaftarkan surat gugatan. Lalu penggugat pendaftaran atau di meja 1 memeriksa kelengkapan berkas. Lalu yang ketiga ada panitera muda perdata, tugasnya memberikan persetujuan. Lalu yang selanjutnya petugas pendaftaran memberikan slip penyetoran bank kepada penggugat atau pemohon atau kuasanya agar membayar panjar biaya perkara pada bank yang telah ditentukan. Lalu selanjutnya penggugat membayar di bank. Lalu ada proses di kasir, menerima slip penyetoran bank atau bukti pembayaran panjar biaya perkara, membuat SKUM, memberikan nomor perkara dan mengembalikan 2 tindasan ke penggugat dan menyimpan 1 tindasan untuk bukti kasir. 7 penggugat memberikan tindasan SKUM kepada petugas pendaftaran di meja 2 dan menyimpan 1 tindasan untuk bukti. Yang selanjutnya ada petugas pendaftaran di meja 2 menerima SKUM, memberikan 1 salinan surat gugatan atau permohonan kepada penggugat atau pemohon atau kuasanya mencatat dalam register dan menyiapkan belangko. Panitera atau sekretaris tugasnya memberikan berkas perkara, lalu selanjutnya ke ketua PN menunjuk majelis hakim. Yang 11 panitera atau sekretaris tugasnya menunjuk panitera pengganti atau jurusita atau jurusita pengganti. Lalu yang ke-12 ada penggugat atau penjurusita atau jurusita pengganti melaksanakan pengadilan sidang kepada para pihak. Lalu yang terakhir di para pihak hadir pada jadwal yang telah ditentukan untuk sidang pertama. Perbandingannya bisa dilihat antara mediasi, konsiliasi, dewan sengketa, arbitrase, dan pengadilan. Nah, ini bisa dipelajari mana yang lebih efektif, lebih cepat, dan tidak memutus ikatan antar pengguna jasa dan penyedia jasa. Oke, selanjutnya di bab 15 ada kompensasi insinyur profesional. Hak dan kewajiban insinyur di Indonesia diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2014, Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 11 Tahun 2014 tentang keinsinyuran. Keinsinyuran adalah kegiatan teknik yang menggunakan kepakaran dan keahlian berdasarkan penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi untuk meningkatkan nilai tambah dan daya guna secara berkelanjutan dengan memperhatikan keselamatan, kesehatan, dan kemaslahatannya, serta kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Praktik keinsinyuran adalah penyelenggaraan kegiatan keinsinyuran. Insinyur adalah seorang yang mempunyai gelar profesi di bidang keinsinyuran. Adapun kewajiban insinyur ini bisa dilihat ada 11 ya, ada 11 kewajiban yang harus dipunyai, harus dilaksanakan sebagai insinyur. Lalu selanjutnya ada penggunaan keinsinyuran berkewajiban, yaitu memberikan informasi, data, dan dokumen yang lengkap dan benar tentang kegiatan keinsinyuran yang akan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu mengikuti petunjuk insinyur atas hasil kegiatan keinsinyuran yang akan diterima. Selanjutnya ada memberikan imbalan yang setara dan adil atas jasa yang diterima kepada insinyur dan insinyur asing sesuai dengan jenjang kualifikasi. Dan yang terakhir ada mematuhi ketentuan yang berlaku di tempat pelaksanaan praktik keinsinyuran. Pemanfaat keinsinyuran berhak pertama mendapatkan informasi atas keselamatan hasil kegiatan keinsinyuran. Lalu yang B atau memanfaatkan hasil kegiatan keinsinyuran secara aman dan nyaman sesuai dengan standar keinsinyuran, dan yang terakhir mendapatkan perlindungan hukum dari malapraktik keinsinyuran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan atas presentasi tugas besar saya. Banyak kekurangannya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.